Saatnya belajar di Pro2 Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, saat ini kita sudah berada di tempat siswa kita, Rika Yuliana, yang berkebutuhan khusus, hiperaktif kelas 11. Sahabat kreatif, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang rukun Islam. Anak Ibu Rika Yuliana, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa seperti biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, anak Ibu Rika, sebelum kita pembelajaran hari ini tentang rukun Islam, Ibu mau tanya, minggu kemarin Ibu sudah mengajarkan tentang apa, Nak? Tentang Sholat 5 waktu. Ada berapa, Nah Ibu? Berapa kali kita sholat 5 waktu? 5 waktu. Nah, ada berapa? Ada 17. Itu 17 itu jumlah rakaat. Ya, Sholat 5 waktu ada 5 waktu. 5 waktu. Pertama sholat Zuhur zuhur ada berapa rakaat? 4. 4. Habis zuhur Asar ada berapa rakaat? 4. Habis zuhur apa lagi? Asar, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. ya Ibu ulangi lagi dari awal. Subuh 2, Rakaat. iya. Habis subuh Zuhur ada 4. 4 rakaat. Habis zuhur, Zuhur asar ada berapa rakaat? 4. 4. Habis asar, Maghrib iya. Berapa rakaat? 3. 3. Habis maghrib, Subuh isya iya. Isya 4. rakaat. Jumlahnya ada berapa rakaat salat wajib? 17. Iya, pintar anak Ibu. Baik, itu adalah salat 5 waktu yang wajib kita kerjakan. Tidak boleh tinggal-tinggal, ya anak kan? Karena sholat itu adalah tiang agama. Semua kegiatan kita, amal kita tanpa sholat tidak diterima oleh Allah. Baik anak Ibu. Hari ini kita belajar tentang rukun Islam. Tahu nak? Tahu. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ya, coba. 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. Gimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita orang Islam harus tahu itu yang pertama rukun Islam. Nah ya, asyhadu an la ilaha illallah artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua,
Sembahyang 5 waktu. Iya. Coba ulang lagi. Sembahyang 5 waktu. Nah, apa aja tadi? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Iya, itu adalah orang Islam yang harus kita kerjakan ya. Perintah dari Allah. Nah, rukun Islam yang Kedua, ya. Yang ketiga apa lagi, Nak? membayar zakat. Ya, mengeluarkan zakat bila udah sampai nisabnya. Kalau ada dapat rezeki dari Allah, zakat itu bermacam-macam ya. Salah satunya ada zakat emas, padi dan sebagainya. Kalau udah sampai nisabnya wajib dikeluarkan. Selanjutnya, Nak. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Iya, berpuasa di bulan Ramadan. Berapa lama tuh, Nak, kita puasa bulan Ramadan? 30. 30 ya. Ada yang 30, kadang-kadang ada 29 gitu. Itu wajib dikerjakan oleh semua orang Islam. Kecuali bagi orang yang sakit parah itu harus digantikan habis puasa. Iya. Nah, apalagi orang yang lagi halangan. Iya, halangan itu tidak boleh puasa. Apalagi yang tahu Rika lagi yang nggak boleh puasa. Udah makan nggak boleh minum, nggak udah buka puasa setengah hari. Itu yang membatalkan, Nak. Yang tidak boleh melakukan puasa. Apalagi? Nggak tahu. Nggak tahu, Nak. Apa tadi? Orang datang bulan. Habis itu apa lagi tadi? Orang sakit parah. Iya, dengan syarat besok digantikan habis pulang puasa. Kalau yang membatalkan puasa, Nak Ibu tahu? Tahu. Apa? Ayo. Nggak boleh makan kalau udah di depan orang yang puasa. Bukan di depan belakang, sama juga membatalkan. Tidak boleh makan dan minum di siang hari. Apalagi tidak boleh berbicara yang kotor-kotor, ya kan? Tidak boleh melawan orang tua. Apalagi itu bisa membatalkan puasa. Banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Selanjutnya apalagi rukun Islam? Yang kelima. Iya. Menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Ya, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Mampu apa aja tuh, Nak? Mampu. Gak ada duit, alhamdulillah. Ya, ada kemudahan rezeki untuk menuju ke sana. Apalagi? Bagi mampu apa lagi? Sehat jasmani dan rohani. Orang yang sakit atau udah tua itu tidak wajib. Ataupun gila, Nak, hilang akal, walaupun dia banyak uang, itu tidak diwajibkan. Ya. Sampai di sini ada yang Rika yang belum paham? Paham semua, Bu. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekali lagi kita simpulkan rukun Islam ini wajib dikerjakan setiap kita yang mukallaf, yang udah sampai apa tanggung jawab kita kepada Allah. Pertama tadi mengucap 2 kali syahadat. Kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. 5, naik haji bagi orang yang mampu. Sekarang Ibu mau dengar bagaimana Rika membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu namanya surah apa, Nak? Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Nah, Ibu ajarkan. Surat Pembukaan. Ya, berapa jumlah ayatnya? 7. 7. Itu bismillahnya kita hitung. Karena itu surah pembukaan. Ya, Nah, itu wajib kita baca setiap salat. Ya, bacanya tidak boleh salah-salah. Kalau salah, salah arti. Ya. Jadi subuh ada salat? Tidak. Kenapa, Nak Ibu? Telah bangun tidur. Apa aja kerja Rika malam hari? Nulis apa gitu, nonton TV. Besok anak sekolah itu nggak boleh telat tidur, Nah, udah waktunya salat isya, langsung salat. Paling jam 10 itu nggak boleh nonton TV lagi, Nah ya. Kita anak sekolah itu harus jaga waktu biar badan kita sehat, cepat bangun pagi. Ya, tidak boleh lagi, itu setan membisik kita tuh. Ya, coba baca surat Al-Ikhlas tuh. Tahu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah An-Nas bisa? Bisa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu durin nas, minal jinnati wan nas. Ya, kita ayat-ayat itu juga harus kita Baca. harus pintar, karena setelah kita baca surah Al-Fatihah, kita juga mengiringi dengan surah Pendek. ya. Nggak capek lah. Nah, sekarang Rika boleh nyanyi apa yang bisa, Rika? Lagu apa bisa? Nah, selawat apa aja boleh? Bisa? Hah? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu alaika, anta syamsul anta badru, anta min duduruni, awaya Nabi salam alaika, salawatu alaika. Kita masih sekolah, tidak boleh tidurnya larut Nah, bangun tidur juga tidak boleh lambat. lambat. Ya. Nah, sebelum tidur kita harus salat dulu yang tadi Isya, paling telat jam 10 kita sudah tidur. Nah, ya, bangun paginya jam 5 sudah bangun, rapiin tempat tidur dan sholat subuh. Ya. Setelah sholat subuh kita membantu orang tua. Tua. Itu apa aja, Nak? Mencuci piring,
ada masak nasi. Masak nasi. Nah, masak nasi dicuci yang bagus ya. Tahu takar airnya berapa ya. Cuci yang bersih supaya nasinya tidak basi. Jangan kebanyakan air, nanti nasinya lembek juga, nggak boleh kurang, nanti nasinya Entah. itu namanya kan jualan ya nak. Ya, tolong aja mak di rumah. Potong-potong kacang panjang. Habis itu potong-potong buah kecipir. Selama pandemi ini Rika di rumah apa aja? Belajar. Habis itu apa lagi ya? Pergi pasar ke mama, belanja, pergi ke sana ke sini. Itu jangan lupa pakai masker, cuci tangan. 3M. Apa 3M? Ayo. Dengan pesan ibu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu harus dilaksanakan Harus protokol kesehatan. manapun kita berada, supaya kita terhindar dari segala kuman dan sebagainya. Ya. Satu-satu ke saya bisa. Bisa. Coba. Satu-satu. Lebih bagus. Aku sayang ibu. Satu. Aku sayang ibu. Dua. Agak sayang ayah. Tiga. Sayang adik kakak. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Kita di rumah selalu saling menyayangi. Ada ayah, ada Ibu, ada kakak, adik, ya nak kan? Semua itu harus kita saling menyayangi dan menghargai. Ini apa lagi? Apa lagi Rika? Malu. Apa mah? Nggak boleh malu. Ini apa lagi? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Doa. Makan bisa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Amin. Dan selalu kita Baca doa. juga harus jaga kesehatan kuku di anak Burika. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, sahabat kreatif, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini bersama Rika Yuliana di acara program RRI Guru Keliling Kota Banda Aceh. Terima kasih kami ucapkan pada RRI program pembelajaran Guru Keliling Banda Aceh. Akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat kreatif semua, sekarang kita telah berada di rumahnya siswa kami dari SMA LB PPSD Banda Aceh yang bernama Kalisa dengan kekhususan tunagrahita dan sindrom dan kelas 2
SMA LB PPC Banda Aceh. Baiklah, siswa kami ini memiliki kelebihan, dia sangat kreatif dalam pembelajaran dan antusias, sehingga pada saat pembelajaran dia selalu bersemangat. Namun sekali-kali dia juga mengalami kebosanan kalau dia sedang mengalami sakit perut. Itu juga ada kendalanya. Namun anak kita mempunyai kreativitas yang tinggi. Baiklah, saya akan memulai pembelajaran saya. Saya adalah guru SMA LB PPC Banda Aceh dengan nama Deva Saliana SPD, dengan mata pelajaran seni budaya. Baiklah, kita akan mengawali pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang media bahan lunak clay, yaitu clay design, mengenal cara membentuk objek fauna. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita akan memanjatkan doa. Ayo nak, sama-sama kita akan memanjatkan doa. Yuk kita baca doanya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu iya santain. Ilas mustaqim. Tolai am aim. Amin. Amin. Ya, pintar anak ibu. Doa belajarnya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi asni fi anzu amang bihabasrabah aslamasna tangahimatan rasulah Rabbil Bing di sini bang bang. Amin. Alhamdulillah, hari ini anak ibu ketemu sama ibu. Kita akan melakukan pembelajaran tentang clay design. Waktu di kelas 1 nah ibu udah belajar ya kan tentang clay design. Iya, apa itu clay design nak? Yaitu bahan lunak, ya kan? Saya bilang nak, bahan lunak, iya. Bahan lunak tuh bisa dibentuk, nak kan? Ya, kita udah belajar membuat flora bunga, ya kan? Ada buat bunga? Ada, alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan belajar membuat fauna, ya kan? Ya, akan membuat fauna. Fauna itu apa nak? Fauna itu adalah hewan. Ya, sekarang ibu mau bertanya, di rumah Kalisa ada nggak hewan di rumahnya? Hewan tuh seperti nak kucing. Ada nggak kucing? Ada. Ada ayam? Bebek. Ayah pintar. Ada ayam, ada bebek. Ya, itu kucing, ayam, bebek itu merupakan fauna, ya nah? Iya, manis sekali dan senyum. Baiklah, sahabat kreatif semua. Pembelajaran yang saya ambil yaitu tema 5, peristiwa alam, tema 5 untuk siswa kelas 11, yaitu buku siswa SMA LB yang C, Tunagrahita. Ya, biasanya Tunagrahita ini merupakan pembelajaran tematik
yang mengaitkan beberapa pelajaran, 2 atau 3 pelajaran, sehingga menjadi suatu pembelajaran bagi siswa. Baiklah, halaman yang kita akan pelajari yaitu halaman 65. Saya bagikan kepada siswa. Ya, ini Kalisa, ya. Kalisa, siswa kami ini merupakan siswa yang belum bisa membaca, sehingga saya akan membacakan sebuah cerita yang berkaitan dengan pembelajaran membentuk fauna dengan pleidisin. Ya, coba lihat nak ya. Nah, Ibu akan bacakan. Ini ada dongeng nak. Dongengnya dengan judul Batara Kala. Nah, dongengnya nak. Dongeng itu cerita rakyat nak ya. Ya. Batara Kala itu dongeng gerhana bulan dan matahari. Ya. Tahu nak Ibu matahari? Mentari. Oh, terang nak kan? Ya, matahari terang. Kalau bulan terang juga, ya kan? Cuman matahari berada di pagi hari. Sedangkan malam hari bulan. Ya, baiklah, nah Ibu. Jadi ada sebuah mitos tentang awal mula terjadinya gerhana matahari dan bulan. Ya. Jadi nak kan suatu hari Batara Guru memimpin para dewa mengundang semua dewa-dewi untuk meminum air suci di surga. Air ini dinamakan Tirta Amertasari yang berarti air abadi. Nah, ini nak. Boleh anak Ibu lihat gambarnya nih. Gambarnya ada berada di halaman 66. Ini nak. Ini ada gambarnya, nak kan? Kemudian Batara Kala, siapapun yang meminumnya tidak akan pernah mati dan akan hidup selamanya. Ya. Batara Kala adalah raksasa jahat yang sangat kuat. Nah, ini nak raksasa jahat yang sangat kuat. Namanya siapa nak? Batara Kala. Iya, Batara Kala. Dia selalu membunuh manusia, terutama anak-anak, sehingga semua orang takut padanya. Ya, dia takut nak. Raksasa itu besar kali. Ya, takut. Takut. Ya. Kemudian Batara Kala tidak diundang karena kejahatannya. Nah, jadi ada acara nak nggak diundang, ya kan? Kenapa nggak diundang nak? Karena dia takut merusak acara, nak kan? Ya. Namun diam-diam dia terbang ke surga dan mencuri beberapa tetes air. Batara Surya, dewa matahari, dan Batara Chandra, dewa bulan, itu mengetahui dan segera melapor ke Batara Guru. Ya, akhirnya dia ditangkap nak raksasanya, ditangkap, ya kan? Kenapa ditangkap nak? Karena dia mencuri. Iya, jadi kita nggak boleh mencuri. Mencuri merupakan perbuatan dosa. Kalau mau minta, ya kan? Ya, minta sedikit, ya kan? Ya. Kemudian raksasa ini ditangkap, nah. Ya. Ketika Batara Kala meminum Tirta Amertasari sampai ke kerongkongannya, Batara Wisnu terlanjur menebas batang leher Batara Kala dengan senjata. Waktu dia mau minum nak ditebas lehernya, ya kan? Sehingga meninggal. Batang tubuh Batara Kala melayang jatuh ke bumi dan menjelma menjadi lesung kayu. Ya, lesung kayu ini nak gambarnya ada untuk menumbuk, ya kan? Menumbuk padi. Ya kan? Nah, kemudian Batara Kala tetap dendam pada Batara Surya. Ya, baiklah sahabat kreatif semua, cerita ini dapat sahabat kreatif lihat di halaman 66, lebih panjangnya lagi.
sehingga ceritanya itu menceritakan tentang terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan akibat dari ketidakcocokan antara batara surya dan batara chandra, yaitu antara dewa bulan dan dewa matahari. Ya, demikian. Di sini saya akan melanjutkan di halaman 68, ya, yang berkaitan dengan cerita tersebut. Ya, ini coba lihat, Nak. Silakan lihat, ada gambar apa, Nak? Ini gambar apa, Nak? Kabar kupu-kupu Gambar hewan jerapah dan gajah. Iya, jerapah dan gajah. Ya, jadi gerhana matahari dan gerhana bulan, kan? Ya. Kemudian ada binatangnya di sini, contohnya adalah jerapah dan gajah, ya kan? Ya. Baiklah, hari ini anak ibu sudah mendengarkan cerita tadi tentang dongeng gerhana. Kemudian kita akan membuat bentuk hewan, ya kan? Bentuk hewannya dengan latar belakangnya gerhana matahari dan bulan. Ya, dari cerita tadi. Baiklah, sahabat kreatif semua, kita akan melanjutkan dengan melakukan atau membuat bentuk fauna dengan menggunakan pleidisin. Ya, bentuk yang akan kita buat yaitu dua bentuk hewan, yaitu bentuk jerapah dan bentuk hewannya yaitu gajah. Siswa akan melakukan langkah-langkah yang akan diajarkan oleh guru. Ya, coba dulu diremas, ya kan? Ya. Sekarang kita buat dulu hewannya apa, Nak? Jerapah. Jerapah itu lehernya panjang, ya kan? Iya. Sedangkan gajah belalainya yang panjang, hidungnya, ya kan? Iya. Apa makanan jerapah dan gajah? Sama-sama makan tumbuh-tumbuhan. Iya, seperti daun-daun, rumput-rumput, nah. Ya. Ya. Yuk kita buat panjang dulu, yuk. Baik. Coba buat panjang. Ya, boleh pakai tangan. Panjangnya ini untuk leher jerapah, ya kan? Ya. Udah panjang, Nak. Boleh tangannya gini, Nak. Coba. Iya, ini warna apa, Nak? Pleidisinnya warna apa? Kuning. Kuning, 100 warna ibu. Cos lu, oh, pintar kali. Sebelah lagi. Alhamdulillah. Iya, warna kuning. Ya, cantik nggak warna kuning? Cantik. Udah pegang, anak ibu. Ya, jerapahnya, lehernya panjang, ya kan? Sekarang kita bentuk, nah. Buat dulu kepalanya, kemudian baru badannya. Nah, coba, Nak, kepalanya, Nak. Nah, ibu pegang juga. Ini mulut, ada mulutnya, Nak. Ya kan? Coba kita perhatikan gambarnya di buku nih.
ada mulutnya. Apa lagi nak? Jerapahnya ada apanya lagi? Ada telinganya, ya kan? Pernahkah anak ibu lihat jerapah? Pernah nak? Pernah nak ibu lihat jerapah? Kenapa? Yuk kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Yuk nyanyi yuk. Play di sini ada warna apa aja nih? Merah, kuning, Hijau. merah, kuning, hijau. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Merah, kuning, Hijau, pelangi, pelangi, alangkah terdahu indahmu. kuning hijau, hanya biru, baru tak ke aku, mati mana, mangi tahan tahuan. Oh, pandai nak ibu. Alhamdulillah. Jadi pelangi-pelangi warnanya merah, kuning, Hijau. hijau, sama seperti tradisi kita, ya kan? Ya. Yang mana merah nak? Yang mana warna merah? Warna merah yang mana? Coba nak ibu tunjuk. Tadi kuning udah nih. Sekarang yang merah yang mana? Yang mana warna merah? Yang mana merah nak? Tangan cantik sayang. Tangan kanan. Iya. Saya angkat. Ambil semuanya. Ini adalah warna merah. Yang hijau, warna hijau yang mana? Ya, ini warna merah. Pandai anak ibu. Warna hijau yang mana? Alisa, warna hijau yang mana nak? Ini merah, betul, 100, kan? Ya, taruh sini dulu sayang ya. Yang hijau yang mana nak? Hijau. Tangan cantik lah sayang. Tangan cantik, tangan tuh. Iya, tangan kanan. Itu warna hijau. Macam nak bilang? Hijau. Hijau, pintar. Ya, hijaunya nanti kita buat daun pohon-pohon yang ini ya. Ya. Nanti taruh di kertas dulu biar tidak kotor. Ya, ini batang pohonnya, pintar Kalisa. Alhamdulillah. Jerapahnya nak? Nih, jerapahnya nak? Mana buatnya? Ini apanya? Warna merah. Bunganya ya. Bunganya kita buat bunga bulat-bulat dulu nah. Ya, langkah-langkahnya kita buat dulu bulat. Ada berapa? Ada 5, nanti digabungkan. Buat nak bulat-bulat kayak tadi nak, ibu ajarin nak. Ya, sahabat kreatif semua, untuk pembelajaran anak dengan tunagrahita, yaitu dengan hambatan intelektual, kita harus membutuhkan kesabaran, di mana anak-anak melakukannya dengan perlahan-lahan, tidak bisa dengan buru-buru seperti anak pada umumnya. Mereka juga memiliki hambatan motoriknya yang motorik halusnya yang agak terganggu. Karena juga intelijensi anak-anak yang mengalami hambatan. Baiklah, ya, ini nak. Iya, sini lagi nak. Nak ibu tekan nak. Ya, satu lagi sayang. Sini nak tekannya kan? Ya, Kalisa telah bisa membuat bentuk bunga
Juga dia, Kalisa juga bisa menirukan langkah-langkah yang diajarkan oleh guru. Tekan lagi nak. Iya. Satu lagi, silakan buat yang bulat. Buat bulat sayang. Sebelah sini sayang, yang belum. Sebelah sini sayang. Ya, ini bentuk flora yang udah kita belajar, nak kan? Ya, jadi untuk membuat jerapah itu bagi Kalisa merupakan hal yang sangat sulit. Mungkin bagi anak-anak sekolah yang umum itu merupakan yang gampang. Di sini saya akan mengajarkan Kalisa untuk membuat ular. Ya, ular merupakan juga fauna hewan yang berada di hutan. Ini ular kan? Ada bentuk ular nggak? Iya. Kita buat matanya. Mana matanya nak? Merah. Coba buat matanya nak. Bulat-bulat dulu. Taruh sini nak. Nah, ini nak. Mana nak ularnya nak? Belok-belok. Apa namanya nak? Ular. Nah. Yuk kita buat sekarang mataharinya. Matahari warna kuning. Nah, buat bulat nak. Mataharinya warna kuning. Ditutup dengan gerhana bulan. Bulat dulu nak, kayak ibu gini nak. Ya, buat bulat-bulat. Ya, pintar anak ibu. Itu panjang coba bulat nak sayang. Ini panjang ya, coba bulat. Ya, itu panjang juga sayang. Bulat kayak ibu gini nak. Bulat kayak ibu gini sayang. Bulat kayak ibu gini sayang. Ini. Coba buat bulat nak. Bulat kayak ibu ya, kayak itu. Bulat sayang, bulat nak. Wah, panjang lagi. Banyak ularnya berarti. Ini bulat. Enggak bulat-bulat nak. Kalisa suka yang panjang dia, nggak buat yang bulat. Nah, ini saya bulat, bulat. Nah, ya baiklah ibu bantu ya nak ya. Nah, ibu suka buat yang panjangnya. Matahari kita nanti bentuknya panjang. Ini mataharinya bulat di sini. Oke. Ambil lagi nak. Ya, jadi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus itu kita akan mengkondisikan sesuai dengan bakat serta minatnya. Juga kita tidak bisa memaksakan kehendak sesuai dengan apa yang dituntut oleh pembelajaran, tapi kita akan mengkondisikannya sehingga pembelajaran juga tercapai dengan tujuan anak-anak juga bisa mengetahui bentuk-bentuk flora walaupun yang tidak sama seperti yang di buku. Floranya mungkin terlalu rumit buat anak tuna
grahita seperti Down syndrome Kalisa, maka guru akan melakukan pembelajaran individu di mana menurunkan kompetensi dasarnya menjadi membentuk floranya yang lebih mudah lagi hewannya, yang menurut guru itu anak-anak mampu melakukannya. Yaitu di sini saya mengambil floranya yaitu hewannya ular. Nah, Ibu udah bisa nak ya? Udah berapa biji nak? Ularnya nak? 1, 2, 3, 6, 4. 4. Iya, 4. Warna kuning ada 4. 4. Warna merah coba kita hitung. Warna merah nak? Warna merah 1, 2, 3. Iya, ada 3, ya kan? Iya, ularnya yang besar 1, ya kan? Kemudian yang kuning, yang kecil-kecil ada 4. Yang merah ada 3, ya kan? Pandai Kalisa, ya. Ini kita lihat nak gerhananya ditutup. Nak, lihat nak, ditutup dia sama warna merah sehingga gerhana nak, ya. Ya. Udah siap gambarnya. Udah siap anak ibu bentuk, ya kan? Ya. Ya, baiklah sahabat kreatif semua. Demikianlah pembelajaran hari ini. Alhamdulillah Kalisa telah bisa membuat bentuk flora yaitu ular. Kemudian Kalisa juga bisa mengenal warna, membedakan 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Kemudian Kalisa juga telah mampu mengikuti arahan guru membentuk flora. Iya, panjang-panjang ya. Iya. Gimana nak pembelajaran hari ini? Senang nak? Tali mancing. Senang nak? Senang. Yuk nyanyi lagi kita. Mancing. Lagu apa nak? Lagu nyanyi Balonku. Ya, lagu balonku. Iya, yuk kita nyanyi lagi. 1, 2, 3. Balonku ada sama rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, tandu, dan biru, meletus satu hitam. Tahu. Oh, pintar. Hatiku sangat kacau, aku tidak empat, Alhamdulillah. Ya, hari ini anak ibu udah belajar tentang membuat pledistin ya, yang merupakan bahan lunak. Ya, membentuk fauna. Membentuk hewan ya. Ya. Sampai di sini dulu nak ya pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah nak ibu telah belajar dengan senang, dengan kreatif nak ya. Semangat terus belajarnya nak ya. Ya, coba senyum dulu lah, kayak nyanyi. Iya kan cantik gitu lah ya. Kita tutup dengan doanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja kamu dengerin Belajar di Pro 2 Guru Keliling.